Sekarang ini gue pengen ngebahas tentang Oscar 2023. Oscar 2023 ini menghadirkan banyak sekali aktor dan aktris yang masuk dalam nominasi. Kita akan yang pertama ada Best Animation Feature, Guillermo del Toro Pinocchio. Sebenarnya aku udah pernah bahas film ini, cuman filenya kehapus. Nanti coba aku breakdown lagi deh sedikit. Terus ada Best Supporting Actor, Kui Hui Kwai. Itu kayaknya aktor dari Asia yang kembali memenangkan Oscar dari filmnya yang Everything Everywhere All at Once. Ada Jamie Lee Curtis yang juga memenangkan Best Supporting Artist. Ada documentary feature Navalny ini adalah dokumenter yang sebenarnya jarang sekali orang tahu gitu ya. Navalny ini aku dengar speech dari si pemainnya itu, memang pemainnya itu punya kerinduan dalam membantu atau menegakkan keadilan. Bahkan salah satu aktrisnya pun yang terlibat dalam dokumenter tersebut, suaminya harus dipenjara karena menegakkan keadilan. Terus kita lanjut, ini Best Live Action, bukan live action yang dari komik atau apa ya. Ini benar-benar kisah nyata. Judulnya ada Irish Goodbye. Terus ada Best Best Cinematography. Untuk nominasinya nanti aku tunjukin di sini ya. Best Cinematography ada All Quiet on the Western Front. Nah, ini menarik nih film ini karena banyak banget mendapatkan banyak piala di sini, karena pialanya itu atau filmnya itu lebih menceritakan tentang gimana sih kehidupan Jerman yang cukup berani. Sebenarnya isunya kehidupan Jerman yang harus takluk di hadapan pemerintah pada saat itu. Cukup berani ketika ngomongin soal Nazi. Sebenarnya agak sedikit ngeri kan gitu, tapi film ini membawa satu hal yang baru dengan cukup berani membahas isu tersebut. Nanti akan aku bahas lebih lanjut, tapi kita lanjut dulu ya. Ada Hair and Makeup, The Wild ini juga menarik, nanti kita bahas. Best Costume, Wakanda Forever. Nah, aku pengen bahas dulu. Wakanda Forever ini punya banyak banget keunikan menurut aku, termasuk kostumnya gitu. Sebenarnya nominasi lain untuk kostum ini juga lumayan oke, seperti Elvis. Tapi kalau kita ngomongin Queen Ramonda dengan kostumnya yang begitu megah dan menunjukkan kegagahan Wakanda itu, aku rasa piala ini pantas untuk disematkan oleh Wakanda Forever. Punya kostum artis gitu ya, karena kita bisa lihat banget bahwa bukan cuma Queen Ramonda aja sebenarnya, ada musuh dari
Stallone yang juga punya kostum yang begitu menggambarkan kekuasaannya. Terus si Namor juga kostumnya benar-benar ikonik sekali gitu ya. Kita lanjut. Aku sengaja jatuh di sini supaya kita bisa pelan-pelan terus kita bahas lebih lanjut ya. Terus ada short documentary, ada The Elephant Whispers. Terus yang berikutnya ada Best International Film. Nah, Best International Film ini sebenarnya gini, aku nonton ini dengan kategori Best International Film sebenarnya agak sedih karena Ngeri-Ngeri Sedap akhirnya harus kalah dengan 5 nominasi ini, sedangkan Ngeri-Ngeri Sedap tidak sempat masuk ke dominasi sementaranya mereka gitu ya. Dengan kalau seandainya Ngeri-Ngeri Sedap bisa mengalahkan film yang menang di Best National International Feature ini sebenarnya itu juga sangat pantas karena kita punya banyak banget beberapa hal yang bisa digarap, seperti misalnya budaya Batak yang bisa diperkenalkan di sebagian orang yang belum tahu mungkin budaya Batak seperti apa, karena kan budaya Batak itu sangat beragam ya. Aku bukan orang Batak tapi aku sangat-sangat amazed sama caranya Ngeri-Ngeri Sedap untuk menyinggung isu-isu suku Batak yang ada di sana, budayanya juga bisa dibilang bagus banget gitu, landscape-nya juga bagus banget. Danau Toba yang nggak banyak orang tahu sebenarnya di Indonesia ada Danau Toba gitu ya. Sebenarnya begitu aku menyadari bahwa yang menang itu adalah All Quiet on the Western Front, sebenarnya pantas juga, cuman sangat disayangkan sekali bahwa mereka harus gagal untuk bersaing dalam hal ini. Ngeri-Ngeri Sedap gagal untuk bersaing untuk mendapatkan international feature itu gitu ya. Jadi sangat disayangkan sekali sebenarnya. Kita lanjut. Berikutnya yang selanjutnya short animation movie The Boy and the Mole and the Owl and the Horse. Nah itu sebenarnya gini, animation yang short lebih tepatnya gitu ya, yang animasi pendek untuk film memang sudah banyak banget, dan aku harus akui bahwa kreativitas mereka bahkan di Indonesia pun itu lebih sudah mumpuni lah. Karena kenapa aku takjub sama caranya si short movie director itu untuk menggarap sesuatu, karena mereka harus mempadatkan cerita tapi juga harus menceritakan cerita itu secara jelas. Itu yang aku takjub sih. Kita lanjut. Berikutnya ada nih All Quiet on the Western memenangkan All Quiet in the Western Front itu memenangkan 3 kategori, sedangkan Everything Everywhere All at Once itu memenangkan 7 kategori termasuk Best Picture. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Terus ada
best scoring, best production design itu juga All Quiet on the Western Front. Terus ada Everything Everyone All at Once itu ada di memenangkan best original screenplay. Best adaptation screenplay ada Talking Woman Talking. Ini kayaknya film environment untuk si perempuan ya, karena si perempuan itu kan lagi banyak di feature kan di dalam film karena mereka juga punya suara sebenarnya. Tapi untuk kategori The Woman Talking ini dalam hal ini adalah best adaptation screenplay, itu juga banyak banget film-film bagus sebenarnya, sangat ketat sekali. Kita akan bahas nanti. Terus ada best sound Top Gun. Ya, Top Gun ini juga bersaing ketat dengan Wakanda Forever, dengan Avatar The Way of Water, dengan Elvis. Sebenarnya aku bilang Elvis lebih memenuhi syarat untuk ikut atau memenangkan ini, karena Elvis tuh aku suka banget dengan cara mereka yang bisa dibilang menghadirkan banget gimana situasi di saat itu, terus sosok Elvis seperti apa, lagu-lagunya segala macamnya gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita lanjut lagi ke best original song. Nah, Triple R atau RRR ini adalah film India sebenarnya, karena film India itu film Asia, mungkin menarik bagi orang-orang yang nge-vote Oscar ini bahwa RRR ini membawa satu hal yang berbeda. Mungkin film Bollywood yang berkiprah di Hollywood tentunya menjadi satu yang unik menurut aku. Tapi sebenarnya ada Rihanna juga yang mewakili Wakanda Forever, terus ada Elvis juga. Menurut aku agak kaget begitu ini yang menang, karena memang bisa dibilang bukan satu hal yang pantas lah untuk menang menurut aku, karena masih banyak banget sebenarnya satu atau dua hal yang membuat film lain lebih pantas menang. Tapi jujur begitu aku nonton ini original soundtracknya di Oscar tahun ini, sebenarnya emang lumayan bagus sih. Jadi membawa satu hal yang berbeda gitu. Terus ada best editing, Everything Everyone All at Once. Best director juga Everything Everyone All at Once. Terus ada Michelle Yeoh sebagai leading actress, Everything Everyone All at Once. Terus ada leading actor dari The Wild, dan best picture-nya Everything Everyone All at Once. Sekarang ini aku pengen ngebahas itu tadi kategori-kategorinya yang sudah aku catat di tabku. Sekarang aku pengen bahas satu persatu bilang. Yang menarik itu sebenarnya yang menarik itu ada Everything Everyone All at Once, yang sebenarnya banyak menghadirkan penerima Oscar pertama seperti pemenang lead artist, terus best supporting artist juga, best mereka memegang 2 nominasi,
terus Best Supporting Actor juga dari mereka. Memang waktu dia tayang memang waktu mereka tayang memang mereka membuat satu hal yang cukup baik karena tepat banget tayangnya pada saat Multiverse of Madness yang sebenarnya agak mengecewakan waktu saat itu ya. Nah mereka menghadirkan benar-benar Multiverse of Madness atau sisi multiverse yang sebenarnya. Jadi aku bilang bahwa aktornya ini memang berkualitas gitu. Dengan mereka yang menghadirkan satu hal yang berbeda, dan momennya juga tepat, orang lagi kecewa dengan Doctor Strange dan segala macamnya. Mereka bisa menghadirkan banyak sekali hal yang bisa mengobati lah artinya kekecewaan kita dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sebenarnya Doctor Strange bilang bagus atau enggak, bagus, tapi kalau dibilang multiverse seperti apa ya ini gitu loh. Terus Pinocchio-nya Netflix, Guillermo del Toro juga sebenarnya bagus. Ini tuh benar-benar karakter Antonio di sini atau Pinocchio dalam hari ini tuh benar-benar kasih nyawa benar-benar. Terus paman Geppetto di sini juga kehilangannya benar-benar kehilangan. Mungkin tidak mengikuti banget ya Pinocchio yang versinya Disney gitu ya, tapi mereka menghadirkan satu Pinocchio yang berbeda, yang tidak melulu sebagai hanya film boneka gitu ya. Mereka menghadirkan suatu hal yang cukup bisa dibilang emosional, karena aku bisa akui Paman Geppetto di sini sangatlah berperan penting karena dia sangat terpukul sekali dengan kehilangan anaknya. Mungkin Paman Geppetto yang di Disney diceritain udah lama kehilangan anaknya, tapi yang ini udah lama kehilangan anaknya dan juga ada satu hal yang membuat dia nyawanya itu anaknya lebih berharga, yang bisa membuat dia membuat karakter Pinocchio atau boneka pengganti anaknya itu lebih dalam lagi. Mungkin aku akan bahas ini lebih lanjut di video lain kali ya, cuman maksudnya memang cocok gitu. Nah kalau The Wild ini tentang seorang disabilitas yang sebenarnya aku juga ngalamin sih, maksudnya nggak banyak orang yang menerima kita. Terus si karakter juga berhasil banget di develop dengan baik di beberapa di scene-nya gitu. Karakter ini aku ngeliatnya emosinya sangat dalam sekali, sangat mewakili bagaimana karakter yang tidak mendapat penerimaan baik dari orang lain gitu ya. Sebenarnya itu saja yang kita bahas dari Oscar 2023. Selebihnya nanti akan bahas di video terpisah. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys.